Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Pertambangan dengan anggota Muhammad Adityasno Ramadan Susilo, Roy Jordi Satingi, Nur Hijrah Jainuddin. Ini kami akan menjelaskan materi tentang penggolongan bahan galian. Yang pertama, ada pengertian bahan galian. Yang kedua, tempat pengaturan bahan galian. Yang ketiga, penggolongan bahan galian. Yang keempat, hak pengusahaan negara atas bahan galian. Yang kelima, kewenangan pengolahan pertambangan umum. Yang keenam, usaha pertambangan. Yang ketujuh, dampak pembangunan di bidang pertambangan. Pengertian bahan galian. Istilah bahan galian berasal dari bahasa Inggris yaitu mineral. Pengertian bahan galian ada dalam pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Bahan galian diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu bahan galian berbentuk padat, bahan galian berbentuk cair, dan bahan galian berbentuk gas. Yang termasuk bahan galian berbentuk padat adalah emas, perak, batu gamping, lempung, dan lain-lain. Bahan galian termasuk cair adalah minyak bumi dan yodium dan lain-lain. Sementara bahan galian yang berbentuk gas adalah gas alam. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik. Selanjutnya itu yaitu tempat pengaturan bahan galian. Nah, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bahan galian adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Ada 3 pasal yang mengatur tentang bahan galian, yaitu yang pertama, pasal 1 yang mengatur tentang penguasaan negara atas bahan galian. Yang kedua, pasal 2 yang mengatur tentang pengertian bahan galian. Dan yang ketiga yaitu pasal ketiga yang mengatur tentang penggolongan bahan galian. Penjabaran lebih lanjut dari ketiga pasal itu ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian. Peraturan pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1980. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 terdiri atas 4 pasal. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah meliputi yang pertama, penggolongan bahan galian. Yang kedua, pemindahan bahan galian dari suatu golongan ke golongan tertentu yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, bahan galian yang belum disebutkan yang perlu dimasukkan dalam salah satu golongan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, bahan galian yang lebih tinggi golongannya terdapat dalam satu endapan dengan bahan galian yang lebih rendah. Menteri menetapkan pengaturan usaha pertambangan endapan tersebut. Yang kelima, bagi bahan-bahan galian sepanjang terletak di lepas pantai, izin usaha perkembangannya diberikan oleh Menteri. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke penggolongan bahan galian. Penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, bahan galian strategis. Yang kedua, bahan galian vital. Dan yang terakhir, bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital. Penggolongan bahan galian ini adalah didasarkan kepada 1. Nilai strategis atau ekonomis bahan galian terhadap negara. Yang kedua, terdapatnya sesuatu bahan galian di dalam alam atau genesi. Yang ketiga, penggunaan bahan galian bagi industri. Yang keempat, pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak. Yang kelima, pemberian kesempatan pengembangan pengusahaan. Dan yang terakhir, penyebaran pembangunan di daerah. Bahan galian strategis dibagi menjadi 6 golongan, yaitu 1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam. 2.
bitumen padat, aspal. 3. Antrasit, batu bara muda. 4. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya. 5. Nikel, kobalt, dan yang terakhir timah. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian vital ini digolongkan menjadi 8 golongan, yaitu 1. Besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, titan. 2. Bauksit, tembaga, timbal, seng. 3. Emas, platina, perak, air raksa, intan. 4. Arsin, antimon, bismut. 5. Ytterium, ertutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya. 6. Ada beryllium, corundum, zirkon, kristal kuarsa. 7. Ada kriolit, fluorspar, barit. Dan yang terakhir yaitu yodium, brom, klor, dan belerang. Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi 9 golongan, yaitu nitrat. Yang kedua, asbes, talk, mika, grafit, magnesit. Ketiga, yarosit, leusit, tawas, oker. Yang keempat, batu permata atau batu setengah permata. Yang kelima, ada pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit. Keenam, ada batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap. Yang ketujuh, ada marmer dan batu tulis. Yang ke-8 ada batu kapur, dolomit, dan kalsit. Yang ke-9 ada granit, andesit, basal, trachyte, tanah liat, tanah pasir, sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti. Nah, setelah itu kita masuk ke hak pengusahaan negara atas bahan galian. Di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan telah ditentukan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Isi pasal tersebut berimplikasi kepada 1. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pasal 2, Rancangan Undang-Undang Pertambangan Umum, disebutkan bahwa bahan galian sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pengusahaan bagian galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi 1. Inventarisasi, yang kedua penyelidikan dan penelitian, yang ketiga pengaturan, keempat pemberian izin, dan yang terakhir pembinaan dan pengawasan pengusahaan bahan galian di wilayah hukum pertambangan Indonesia. Nah baik, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang pembahasan kewenangan pengelolaan pertambangan umum. Ya, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan umum itu meliputi ada pembuatan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, bahan galian. Ketiga, ada pembuatan dan penetapan standarisasi nasional. Untuk ada 3 poin ini sebenarnya ada masih ada banyak, cuman saya melampirkan ada 3 dari pengelolaan pertambangan umum. Selanjutnya juga ada kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan umum.
Yang pertama itu ada penetapan kerjasama dan kemitraan di bidang pertambangan bahan galian, ada pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan bahan galian, juga ada pengelolaan, pengusahaan, dan pengawasan pertambangan bahan galian pada wilayah lintas kabupaten atau kota dan wilayah laut di luar sepertiga dari batas laut daerah provinsi. Selanjutnya ada usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang bahan galian yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan. Usaha pertambangan bahan galian dibedakan menjadi 6 macam, yaitu ada penyelidikan umum, ada eksplorasi, ada eksploitasi, ada pengolahan dan pemurnian, ada pengangkutan dan juga penjualan. Di dalam rancangan undang-undang tentang pertambangan umum disebutkan usaha pertambangan usaha. Pertambangan itu dikelompokkan atas 5 golongan, yaitu pertambangan mineral radioaktif, yang kedua pertambangan mineral logam, ketiga pertambangan mineral non-logam, dan keempat pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat, dan 5 pertambangan panas bumi. Selanjutnya ada dampak pembangunan di bidang pertambangan. Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif, dampak negatif dari kegiatan pembangunan pertambangan. Ada beberapa dampak-dampak positif yang terjadi pada bidang pembangunan di bagian pertambangan. Yang pertama ada pemberian nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang. Yang keempat, meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang. Juga ada dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan, antara lain, yang pertama itu ada kehancuran lingkungan hidup, yang kedua ada penderitaan masyarakat adat, yang ketiga menurunnya kualitas hidup penduduk lokal, 4 meningkatkan kekerasan terhadap perempuan, yang kelima kehancuran ekologi pulau-pulau. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.